orang berpikir tentang uang itu sesuai pengalaman hidupnya masing-masing. Bukan berdasarkan teori atau berdasarkan fakta objektif apa. Pengalaman kita dengan uang itu membentuk sikap kita. Apakah kita jadi orang yang hemat, yang boros, konsumtif, atau pelit, dan lain sebagainya, itu sejarah. Banyak orang kehilangan semuanya bukan karena tidak pinter, tapi karena tidak tahu kapan harus berhenti. Jadi banyak orang sudah kaya, sudah sukses, tapi masih ingin ngambil resiko ini, resiko itu. Terus akhirnya malah bangkrut. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita belajar tentang uang. Tapi uang tidak di aspek jumlahnya atau besarannya, tapi sisi psikologisnya. Ini konsep basicnya. Kata Husserl, orang berpikir tentang uang, nilai uang di mata kita, cara ideal mengelola uang yang terbaik menurut setiap orang, itu kata Husserl beda-beda. Karena memang orang berpikir tentang uang itu subjektif. Jadi menurut beliau, orang berpikir tentang uang itu sesuai pengalaman hidupnya masing-masing. Bukan berdasarkan teori atau berdasarkan fakta objektif apa. Pengalaman kita dengan uang itu membentuk sikap kita. Apakah kita jadi orang yang hemat, yang boros, konsumtif, atau pelit, dan lain sebagainya, itu sejarah. Orang yang misalnya tumbuhnya di era krisis ekonomi itu mungkin lebih cenderung takut, lebih cenderung hati-hati membelanjakan uang karena khawatir ada krisis lagi. Tapi orang yang hidupnya di era sejahtera, era ekonomi jaya, itu biasanya lebih berani belanja, berani konsumsi. Ini sikap mental. Maka kalian masing-masing coba dicek ya, kondisi ekonomimu misalnya sejak kecil seperti apa. Seperti itulah terbentuk mindsetmu. Yang kalau saya dulu kecil di rumah itu, kalau makan telur, itu telur satu diiris jadi 4 untuk berempat. Oh, mungkin beda dengan mungkin kalian dulu di rumah, alah telur pak bisa sesuka-suka lah masak telur, makan telur. Setiap kali Indomie ya nambah telur sekian itu. Dari saya yang harus dipecah 4. Itu persepsi saya tentang telur, tentang makanan itu mungkin berbeda. Tentang uang juga begitu. Kalian mungkin kaget lihat temanmu sekali makan ratusan ribu padahal masih mahasiswa. Sementara kalian makan bakso 20.000 mengkerut ke anumu. Mahal ya, bisa begitu. Jadi dari mana sejarah? Masing-masing orang beda. Jadi orang berpikir tentang uang itu subjektif. Maka menurut Husserl tidak ada cara yang benar, yang universal mengelola uang. Yang menurut kita masuk akal mungkin bagi orang lain tidak. Ini maksudnya nanti kita jangan suka menghakimi orang. Jangan suka mencela gaya hidupnya orang. Mereka anak sejarahnya masing-masing. Orang yang pernah ketipu apa, itu mungkin dia sangat trauma sehingga tidak mau bisnis itu lagi. Kalian yang mungkin di rumahnya orang tuanya PNS misalnya, itu mungkin pikiranmu terbentuk pekerjaan paling enak, paling ideal itu PNS.
Yang orang tuamu TNI apa polisi, itu kemungkinan kamu akan cenderung masuk TNI atau polisi karena kalian melihat orang tuamu. Ini yang disebut sejarah. Ya. Baik. Jadi yang pertama, cara pandang kita terhadap uang, termasuk idealisme kita tentang kekayaan, itu sejarah yang membentuknya. Yang masing-masing kita beda-beda. Ya. Maka kalian yang punya mindset berbeda dengan temanmu dalam mengelola uang, tidak harus kemudian menganggap yang lain lebih jelek atau yang lain lebih bagus. Masing-masing punya sejarah. Jangan menghakimi cara orang lain mengelola uang. Mungkin saja itu karena pengalamannya atau mungkin juga karena trauma-traumanya. Jadi tidak semua keputusan keuangan itu dibentuk secara rasional. Makanya tadi akal itu perlu sedikit saja. Behave-nya yang banyak. Tapi ya tidak masalah kalian memahami gayanya temanmu. Tidak untuk dicela, tapi untuk meluaskan wawasan. Oh, memang ada orang yang gaya hidupnya begini, gaya hidupnya begitu. Tidak masalah. Ini tidak ada hubungannya dengan kaya miskin. Ada juga sih, ada orang kaya yang gayanya seperti miskin. Ada orang miskin yang gayanya seperti orang kaya. Itu juga pasti karena sejarah. Mungkin kalian selama ini tidak punya uang, terus direndahkan orang, dilecehkan orang. Akhirnya kalian, wah kalau kayak gini saya tidak punya harga diri. Sudahlah saya tak gaya seperti orang kaya, biar dihargai orang. Ini sejarah. Atau yang kaya, gayanya kayak orang tidak punya. Mungkin dia capek, tiap kemana-mana sama temennya disuruh traktir terus. Kok aku terus yang traktir? Ya kamu kan yang paling kaya. Oh, besok dia gayanya seperti tidak pegang uang. Yang kaya kan bapakku tidak ngasih apa-apa. Jadi dia gayanya seperti itu. Kenapa bisa begitu? Pengalaman. Jadi yuk kita tidak menghakimi orang dengan cara mereka mengelola keuangan. Masing-masing punya strateginya sendiri, punya sejarahnya sendiri. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ini juga dibahas panjang oleh Housel tentang luck, keberuntungan, dan resiko. Jadi kalau bagian ini sebenarnya dia ingin menjelaskan pada kita mengelola keuangan itu ya tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita kontrol. Kita maunya begini, tapi jatuhnya kok begitu ya. Jadi itu yang harus kita sadari. Jadi ini kesadaran kedua. Kesadaran yang pertama tadi, tiap orang beda-beda, tiap orang anak sejarahnya masing-masing. Kesadaran kedua, tidak semua hal bisa kita kontrol, termasuk dalam urusan keuangan. Makanya ada luck, ada risk. Luck itu, keberuntungan itu, kita tidak mengarah ke sana tiba-tiba dapat keuntungan. Ini namanya luck. Kebalikannya risk. Kita tidak menginginkan itu tiba-tiba datang. Ini risk. Jadi akan selalu diwarnai dua itu. Ya ada keberuntungan, ada kerugian, efek, resiko. Namanya risk. Jadi luck itu hasil positif dari kejadian yang di luar kendali kita. Kalau risk ini hasil negatif, kejadian di luar kendali kita. Ya ini kalau kita sering yang muslim pakai istilah qadarullah. Dompet saya ketinggalan, Pak. Pesimis saya ini tidak makan mesti.
Qadarullah, tiba-tiba ada temen nawari makan, ngejak makan. Lumayan. Ini luck namanya. Atau mungkin sebaliknya. Kita merasa bahwa uangnya cukup, ternyata begitu tanya harganya berapa itu, ternyata melebihi jumlah yang di dompet. Itu resiko sudah. Tidak terbayangkan ternyata begitu. Atau rencananya makan sendiri di warung, tiba-tiba kok temen yang tidak tahu diri tiba-tiba datang. Ikut makan dong, tidak hanya 1, 3, 4, 5. Wah, itu risk namanya, resiko. Kita tidak membayangkan, ternyata datang. Kalau positif namanya luck. Kalau yang negatif namanya risk. Di antara luck, misalnya kata Housel, kita lahir di keluarga kaya. Ini luck. Alhamdulillah lumayan punya bapak kaya. Kebalikannya mungkin kalian yang lahir di keluarga yang tidak kaya, yang miskin. Itu risk. Ya nasib ya. Gitu. Jadi ini kok keberuntungan dan resiko. Banyak orang kaya karena memang orang tuanya kaya. Ini mesti ada unsur luck-nya. Ya tentu saja dia untung orang tuanya kaya, fasilitasnya lengkap. Atau investasi. Investasi yang tidak diduga-duga tiba-tiba booming, naik. Atau tiba-tiba punya koneksi. Ternyata tidak tahu saya, teman saya SMP dulu, sekarang dia jadi pejabat. Lumayan bisa KKN sekarang. Ini luck, tapi ya dosa. Untung itu. Ditilang polisi kok tiba-tiba, loh kamu ya? Oh iya gitu ya. Saya kemarin ada ngalami begitu. Pak Faiz ya? Lumayan, tidak jadi. Karena kenal jadi tidak harus ada embel-embelnya. Itu namanya luck, keberuntungan. Kalau risk, resiko. Sudah ancang-ancang mau melakukan apa, investasi apa, pandemi. Sudah disiapkan semua, tinggal di launching, sakit. Sudah. Ini namanya risk. Hidup itu akan selalu ada itunya. Ya mungkin tidak bisa diprediksi, tidak bisa kita kendalikan, tapi ini juga menentukan kesuksesan. Maka kata Housel, ingat-ingat ya, dalam kesuksesan kita kadang-kadang ada unsur luck-nya. Jangan sesombong itulah. Wong yo tidak sepenuhnya semuanya bisa kita kontrol. Orang lain melakukan hal yang sama toh juga tidak sukses. Kita yang sukses mungkin ada unsur luck-nya. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada orang gagal atau kita gagal, tidak harus kemudian kita sepenuhnya menyalahkan diri kita. Aku kok tidak pinter ya, aku kok bodoh banget ya, aku kok tidak harus. Kadang-kadang memang hidup ini ada unsur risknya, ada unsur resikonya. Kita sudah mati-matian merancang, ternyata hal tak terduga terjadi, resiko. Jadi tidak kemudian kita menyalahkan diri kita sepenuhnya. Misalnya kalian sudah belajar mati-matian, waktunya dapat nilai, dosennya sedang stres urusan apa, terus jadi kejam sekali ngasih nilainya. Itu resiko, tidak apa-apalah. Yang nilainya jelek karena dosennya sedang bad mood misalnya. Itu resiko. Kalian kan tidak bisa ngontrol. Hidup itu penuh yang seperti ini. Kadang ada luck, kadang ada risk. Siaplah menghadapi dua-duanya. Tidak semua hal bisa kita kontrol, kita kendalikan. Maka kata Housel, jangan menganggap semua hasil bagus itu karena kepintaran. Pinter banget ya orang ini bisa sukses, pinter banget ya orang ini bisa menghasilkan ini, menghasilkan itu. Mengapa? Banyak orang sukses itu karena keberuntungan.
Yang itu bukan karena rancangannya dia, ya tiba-tiba saja situasinya pas. Ini tadi yang kalau kita yang ngalami itu, maka diingatkan jangan sombong. Kalian suksesmu itu tidak hanya karena dirimu, tapi dibantu oleh situasi, mungkin dibantu oleh kondisi. Kalau kita yang beragama, ya karena diridhoi Allah. Allah tidak meridhoi, tidak jalan. Kemudian juga jangan menganggap semua kegagalan itu karena kebodohan. Banyak orang gagal karena muncul resiko yang tidak bisa dia kontrol. Ini kita juga harus sadar itu. Jadi sampai di prinsip kedua ini kita diingatkan jangan gampang memvonis, jangan gampang ngejudge orang. Kamu kok bodoh banget toh ya? Kamu kok ndak pinter banget toh ya? Wong cuma gitu aja loh. Iya sih, tapi kan ada unsur risk yang tidak terduga. Secara rasional sih cuma gitu, tapi kan situasi tidak terduga itu tidak diprediksi, tiba-tiba muncul. Kalau di buku itu Housel mencontohkan Bill Gates. Bill Gates ini yang kita kenal ya, kiprahnya di dunia perkomputeran. Itu saat itu dia mendapatkan keberuntungan karena bisa sekolah di salah satu sekolah yang tahun 70-an tapi sudah punya akses ke komputer. Ini menguntungkan Bill Gates sehingga kemudian dia bisa berkiprah di bidang itu. Hal yang sama terjadi dengan temannya. Kalau di situ disebut namanya Ken Evans. Temannya Bill Gates, podo-podo pinter sama-sama cerdasnya luar biasa, tapi terus meninggal karena kecelakaan. Kan nasibnya beda. Yang satu ketemu resiko, yang satu ketemu luck, keberuntungan. Jadi ternyata hidup ini tidak seeksak itu, termasuk urusan uang. Jadi Housel bilang beberapa orang terlahir dalam keluarga yang mendukung pendidikan, yang lain sebaliknya. Ini nanti ada efeknya. Beberapa terlahir dalam ekonomi yang berkembang pesat, yang mendukung kewirausahaan. Sementara ada orang yang lahir dalam perang dan kemiskinan. Ini kita tidak bisa bantah, situasinya memang begitu. Saya ingin Anda sukses, kata Housel, dan saya ingin Anda meraihnya. Namun sadarilah bahwa tidak semua kesuksesan itu karena kerja keras. Dan tidak semua kemiskinan disebabkan oleh kemalasan. Maka jangan overestimate pada orang yang sukses dan jangan underestimate pada orang yang gagal. Kita kan selalu kalau ada orang gagal itu melihatnya jelek terus. Alah mesti males itu, mesti tidak memberikan semuanya. Gitu kayak apa ya kamu ngerti lelahnya dia, capeknya dia, dengan santainya kita menyebut dia males-malesan, tidak serius. Ada banyak faktor risk dalam hidup ini. Atau kalau ada orang sukses, wah kita puji setinggi langit, kadang ceritanya dilebih-lebihkan. Oh ini dia orang hebat, ini pinter ini. Itu kalau ditelusuri nasabnya mesti ketemunya orang-orang kaya lah. Malah dilebih-lebihkan sampai kemana-mana. Padahal mungkin ada banyak faktor luck saja. Oke ya, saya banyak diceritai orang yang kenal ngaji filsafat itu karena diuntungkan oleh pandemi. Jadi ngertinya pandemi, sebelumnya tidak ada orang kenal ngaji filsafat, tapi begitu pandemi terpaksa orang di rumah, daripada nganggur, terus ketemu ngaji filsafat terus kenal. Banyak yang begitu. Itu kan ini yang disebut faktor. Saya tidak bisa mengendalikan. Pandemi bukan ciptaan saya. Tapi diuntungkan oleh itu. Itu namanya faktor luck.
Atau mungkin kan banyak yang bilang, Pak, saya kalau dengerin ngaji itu terus bisa tidur misalnya. Saya diuntungkan dengan mentalnya orang hari ini yang suka overthinking jadi sulit tidur. Ngaji filsafat mengambil keuntungan dari situ. Itu namanya luck. Makanya kalau ada yang tanya, apa Pak rahasianya kok bisa sukses? Saya tidak pernah merancang untuk bisa sukses. Ya jalan-jalan sendiri ketemu keberuntungan ini, keberuntungan itu. Baik, jadi ini harus kita pertimbangkan juga. Jadi mengelola uang sebelum segalanya nanti kita merancang sampai detail, ayo diingat-ingat ya. Hidup ini tidak se-eksak itu, tidak sepasti itu. Masih ada luck and risk. Ini kalau dibawa ke tasawuf lebih tajam lagi ini kan. Kita itu kuasanya hanya merancang. Yang menetapkan hasilnya, yang mengintervensi segala yang tidak mungkin jadi mungkin, atau yang seolah-olah sudah pasti jadi tidak mungkin, apa yang tidak bisa, yang Allah lakukan, yang Tuhan lakukan. Itu faktor luck and risk-nya lebih besar bagi kita yang beriman. Makanya jangan sembrono, jangan sombong. Ternyata hidup kita yang tidak sepasti itu. Oke, baik. Nah, ini core ideas-nya. Gagasan pokoknya dari Husserl dalam Psychology of Money. Apa itu? Mengelola perilaku itu lebih penting daripada menaklukkan pasar. Mengelola perilaku, ya menaklukkan pasar atau mengalahkan pasar itu kayak kita membelanjakan uang kita untuk bisnis, untuk usaha, untuk investasi yang kemudian sukses. Ini berarti kita bisa menaklukkan pasar. Yang ini butuh keterampilan, butuh waktu, butuh keberuntungan. Ini upaya menaklukkan pasar. Tapi menurut Husserl, untuk bisa menaklukkan pasar, kita harus bisa mengelola perilaku. Kita harus bisa mengendalikan emosi, tidak serakah, tidak penakut, tidak egois saat memutuskan. Kita harus disiplin, sabar, tidak mudah terombang-ambing. Ini perilaku namanya. Bayangkan kalau kita investasi bisnis kok terus emosinan, ngamuan. Ayo, klienmu, kolegamu bubar. Atau pelitnya luar biasa. Atau sombongnya luar biasa. Atau tidak disiplin. Tidak sabaran. Baru invest kemarin, inginnya minggu depan sudah panen, sudah hasilnya banyak. Ini tidak sabaran. Psikologinya tidak stabil. Moodnya berubah-ubah, naik turun. Nah ini sulit kalian sukses. Jadi mengelola perilaku itu jauh lebih penting dulu. Nah, ya kalau untuk menaklukkan pasar tadi kalian menunggu besok-besok kalau sudah punya modal Pak sudah. Tapi latihan, melatih perilaku itu harus sejak sekarang. Tidak bisa nunggu besok. Besok lah Pak kalau saya sudah punya pabrik baru melatih disiplin, baru tidak bisa. Latihannya sejak sekarang. Gaya hidup kita harus sudah kita sesuaikan. Maka ayo dikendalikan emosi, latihan berpikir jernih, latihan sabar, latihan disiplin. Kalau sekarang kalian bangunnya saja jam 11 siang, karena malamnya mabar sampai jam 1, jam 2 misalnya. Kalau besok kalian punya usaha gimana? Misalnya punya toko, yang lain jam 8 sudah buka, kamu jam 12 baru dibuka. Itu pun sambil ngantuk karena malamnya melean misalnya. Ini perilaku. Kalau tidak kalian bentuk sekarang,
ya kalian akan kesulitan besok. Kenapa sih Pak kok perilaku yang diurusi? Kata Husserl, karena perilaku itulah yang bisa kita kontrol. Kalau pasar tidak bisa kita kontrol. Pasar itu seperti apa? Tertarik atau tidak dengan produk kita dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol respon kita, perilaku kita. Husserl memberi contoh, ada banyak investasi yang gagal bukan karena strateginya salah, tapi emosinya yang tidak stabil. Ekonomi baru turun sedikit panik. Atau sembrono. Dan lain sebagainya. Maka kata Husserl, tidak semua orang harus jadi jenius di pasar, tapi semua orang harus bisa mengelola dirinya, menahan diri. Tidak impulsif, sabar, dan lain sebagainya. Ada pandangan yang menarik, mengelola uang itu seperti diet. Semua orang tahu makan sehat dan olahraga itu penting. Tapi yang sulit adalah konsisten dan disiplin melakukannya. Sama nanti kalian mengelola uang itu kan sebenarnya tahu. Seperti saya bilang tadi, nabung itu baik, boros itu jelek, kurang perhitungan itu jelek, emosional itu jelek. Kita semua tahu. Tinggal menjalankannya yang belum. Secara konsisten, secara disiplin. Ini yang sulit. Jadi maka ayo kita ya mulai sekarang. Kalau teman-teman memang ingin bergerak di ranah misalnya bisnis atau investasi, sebenarnya di semua ranah perlu menata perilaku kita. Latihannya sejak sekarang. Saya tidak tahu, jangan-jangan sebagian besar niatnya PNS semua ya. Jadi kalau ditawani model-model gini, enggak Pak, saya pokoknya besok PNS saja. Sekarang mulai belajar CAT saya Pak. Ya banyak berdoa. Dicontohkan oleh Husserl begini, banyak investor membeli saat harga tinggi hanya karena FOMO. Yang lain begitu, sekarang trennya itu, sekarang itu FOMO saja, tidak mengukur dirinya. Tidak mengkalkulasi situasinya dengan detail, hanya ikut-ikutan saja. Atau tiba-tiba banyak orang menjual saat harga turun karena panik. Waduh, sebentar lagi perang ini, tiba-tiba dijual semua asetnya. Padahal mungkin sebentar lagi perjanjian damai, terus terlanjur dijual. Ini perlu ketahanan mental yang semacam ini. Itulah yang dimaksud oleh Husserl bahwa mengelola perilaku itu lebih penting daripada menaklukkan pasar. Ini sejak awal memang mengarahkan, ayo perilaku kita tata. Tidak sekedar kecerdasan kita, tapi kemampuan kita mengontrol diri, mengarahkan diri. Nah, ini juga, kalau ini mungkin penting untuk kita, tidak nunggu besok. Kata Husserl, cukup itu lebih penting daripada lebih. Ini menarik ya kalimatnya. Lebih itu tidak pernah selesai. Sedangkan cukup itu membawa ketenangan. Jadi menyadari bahwa kita sudah cukup. Ini jadi kuncinya bahagia, kuncinya damai, kuncinya kebebasan finansial. Jadi ngerti kapan harus berhenti, itu yang dimaksud cukup. Banyak orang usaha mentang-mentang sedikit sukses terus dibablaskan. Wah kalau gitu buka ini lagi, buka itu lagi. Terus hancur gara-gara salah satu lininya. Ini karena lupa dengan cukup. Mengejar yang lebih itu kadang-kadang bisa menghancurkan kalau kita tidak hati-hati. Oh kalau ini sangat Quranik kalau ini. Alhaakumut takasur
hatta zurtumul maqabir. Jadi engkau akan berlomba-lomba untuk berlebihan, berbanyak-banyakan, dan itu sampai mati. Jadi kata Husserl, banyak orang kehilangan semuanya bukan karena tidak pinter, tapi karena tidak tahu kapan harus berhenti. Jadi banyak orang sudah kaya, sudah sukses, tapi masih ingin ngambil resiko ini, resiko itu. Terus akhirnya malah bangkrut. Contohnya banyak sudah. Kayak orang main judi. Ini semoga di sini tidak ada ya pemainnya judi online. Orang main judi itu jangan dikira dia bisa berhenti kalau menang. Apalagi kalah. Kalau dia kalah, dia ingin, wah sudah kalah ini saya harus mengembalikan yang kemarin kalah. Pasti pikirannya kan begitu. Seandainya toh terus menang, yang tadi hilang bisa kembali lagi. Mesti dia tidak mau berhenti. Lanjut siapa tahu menang lagi kan jadinya untung. Jadi akhirnya orang yang kecanduan judi itu dia tidak menemukan titik di mana dia harus berhenti. Karena ketika rugi dia ingin mengembalikan kerugian itu. Dan ketika menang dia ingin menang lebih banyak. Jadi dua-duanya tidak ada berhentinya. Kadang orang bisnis juga begitu, mengelola keuangan juga begitu. Tidak tahu kapan harus berhenti. Ya karena memang ambisinya tidak ada putusnya. Ini yang harus jadi pengingat teman-teman besok ya. Jadi ngerti cukup itu lebih penting daripada lebih. Pak, kalau begitu kita tidak boleh maju, tidak boleh berambisi lagi, tidak boleh. Tidak boleh, tapi harus diingat kalau kita tidak kenal batas, justru keinginan kita untuk maju, ambisi kita untuk maju, itu bisa merusak yang sudah kita capai, yang sudah kita peroleh. Jadi cukup lebih penting daripada lebih. Ya cukup itu setiap orang standarnya beda-beda ya. Kita sendiri yang tahu cukup itu kapan. Cukup ini urusan mental kata Husserl, bukan urusan angka. Saya mungkin masih jutaan itu cukup lah tiap bulan. Tapi orang tertentu harus puluhan juta. Orang lain harus ratusan juta, itu baru cukup. Kalau kalian ya mungkin, saya tidak tahu sangunya mahasiswa sekarang satu bulan berapa. Zaman saya dulu jadi mahasiswa satu bulan sangunya 50.000. Beda ya sama kalian sekarang ya. Itu pun harus dipakai naik mikrolet 100 rupiah keliling Jogja. Dari Krapiak sampai UIN itu bisa 1 jaman itu. 100 rupiah. Setahun saya di pondok itu bayarnya 100.000 setahun. Saya tidak tahu kalau kos sekarang apa ada ya yang 1 bulan 100.000 apa ada. Tidak ada ya. Oke, ini yang dimaksud cukup itu urusan mental, bukan urusan angka. Kalau segitu bagi saya cukup, mungkin bagi kalian tidak. Zaman saya makan itu nasi, sayur, telur, kerupuknya 2, teh hangat 500 rupiah. Saya apal karena tiap pagi sarapannya rata-rata jenis itu. Masih 500 itu hitungannya besar, mungkin kayak sekarang ya puluhan ribu sudah itu. Ya. Oke ya, yang penting cukup ya, jangan dilihat besarannya. Tidak berlebihan. Maka kata Husserl, the hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving. Salah satu kemampuan finansial yang paling berat
adalah membuat gawang, goalpost itu gawang, berhenti bergerak. Maksudnya gawangnya ini jangan digerakkan terus. Jadi kita akhirnya rasanya ndak gol-gol sampai besok. Kalau gawangnya berhenti kan harganya enak. Kalau sudah masuk ke situ berarti gol tercapai. Sudah kan gitu. Tapi kan kita kadang sudah mau gol kita tambah target lagi. Sudah mau gol kita tambah target lagi. Akhirnya ndak gol-gol. Kita ndak ada syukurnya. Kurang terus. Maka cukup lebih penting daripada lebih. Saya lanjutkan. Nah, ini istilahnya dekat. Semoga tidak salah paham. Reasonable lebih penting daripada rasional. Apa bedanya reasonable dengan rasional? Kalau reasonable itu artinya masuk akal. Bisa diterima, itu reasonable. Kalau rasional itu ya secara utuh dia sempurna rasional. Jadi rasional itu semacam perfect, cocok, sesuai. Kalau reasonable itu masuk akal saja. Jadi kalau rasional itu perhitungan matematika. 1 tambah 1, 2 itu rasional. Emosinya tidak dilibatkan. Pokoknya teorinya begini ya begini. Idealnya begitu, harus hidup begitu. Itu namanya rasional. Kita kadang punya standar-standar. Pokoknya harus pas dengan standar ini. Ini namanya hidup rasional. Mengikuti pola. Tapi kan hidup tidak sekaku itu. Ada reasonable. Kalau reasonable itu masuk akal lah, bisa diterima. Kalau ini tidak sekedar kaku mengikuti teori, konsep, ideal. Tapi mempertimbangkan kehidupan nyata. Mempertimbangkan emosi, nilai-nilai, tujuan pribadi. Reasonable itu lebih realistis. Bisa dicontohkan, di situ ada contohnya. Misalnya ya, kita hutang terus nyicil. Cicilannya itu mungkin masih 20 tahun kita ngambil cicilan yang murah misalnya. Nah, secara rasional harusnya ya kita cicil saja sampai berakhir waktunya. Itu lebih masuk akal. Kita tidak terlalu banyak menghabiskan uang, ya pelan-pelan saja, masih lama kita nikmati dulu. Rasionalnya kan begitu. Tapi kadang-kadang, Pak, tapi kalau saya masih punya hutang itu ganjel ya Pak, harus sudahlah tak lunasi saja. Ini secara matematika mungkin kita rugi. Tapi secara emosi, karena itu lebih membuat kita tenang, mental kita bebas, ya kita milih itu saja, tidak apa-apalah. Meskipun tadi pagi belinya terus sorenya tak lunasi, padahal harusnya itu dicicil sekian bulan, tidak apa-apa wis, mumpung ada uangnya. Demi apa? Kenyamanan. Nah, ini reasonable, meskipun tidak rasional. Ya, ini bedanya rasional dengan reasonable. Ya, misalnya kalian punya pasangan, punya pacar itu. Kalian sendiri kalau makan mungkin harganya puluhan ribu saja, tapi begitu sama pacar mau bisa ratusan ribu. Itu secara rasional, kamu tidak masuk akal kok gitu sih. Kamu mbok yo beli yang sama seperti kamu saja. Kalau dia kan harus bisa menerimamu apa adanya. Terus kamu jawabnya, tidak begitu Pak. Kalau dia gondok, kalau dia marah, wah saya lebih tidak tenang lagi hidup saya. Biarlah dia senang, dia gembira gitu. Balas dendamnya besok kalau jadi. Nah, misalnya ini namanya reasonable. Kadang-kadang misalnya kita mengelola keuangan kita, itu rasanya kok tidak rasional sih begitu. Tapi kita mengejarnya tidak sekedar matematikanya untung atau rugi. Mungkin ada hubungannya dengan ketenangan batin, ada hubungannya dengan kenyamanan. Mungkin juga ini ingin membahagiakan orang dan lain sebagainya. Jadi pertimbangan keuangan itu ya tidak selalu matematika. Untung dan rugi. Tapi ada banyak pertimbangan yang lain. Itulah bedanya
Rasional dan reasonable. Kemasuk akalan dan rasionalitas. Baik, karena hidup ini kompleks. Untung rugi tidak satu-satunya pertimbangan. Lanjut ya. Bersiap menghadapi ketidakpastian itu lebih penting daripada memprediksi masa depan. Kadang-kadang kita itu lebih sibuk ngukur besok kira-kira seperti apa, terus baru kita merancang investasi. Tapi kata Housel, ada yang lebih penting daripada ngeramal-ngeramal begitu. Wong hidup ini kadang diramal seperti apa ya meleset. Yang lebih penting apa? Siap saja menghadapi segala sesuatu. Akan lebih enak. Jadi, kenapa sih prediksi masa depan itu tidak bisa dijadikan sandaran? Ya karena dunia ini kompleks. Berubahnya cepat, kita sudah ngitung detail. Pak, ini dalam waktu sekian bulan minimal akan kembali modal sekian, terus paling tidak di tahun kesekian akan. Ini kan ramalan kita. Tiba-tiba ada pandemi 2 tahun. Selesai sudah. Dunia tidak sesimpel itu. Banyak hal besar yang mempengaruhi hidup ini. Keuangan kita juga terpengaruh. Dan ini tidak bisa diprediksi. Krisis ekonomi itu 98 itu mungkin tidak banyak orang yang memprediksi sebelumnya tahun itu ada krisis heboh besar-besaran. Situasi berubah sangat drastis. Pandemi juga begitu. Inovasi teknologi. Semua orang kaget. Sekarang teknologi begitu cepatnya berkembang. Sebentar lagi manusia tidak kepake lagi. Dosen-dosen sekarang tidak ada gunanya, diganti ChatGPT. Ya kan, ini kan tidak terprediksi sebelumnya. Belum lagi perubahan geopolitik, perang di sana, perang di sini, konflik ini itu. Nah, jadi daripada kita sibuk meramal, kata Housel, ayolah lebih baik begini saja, kita siapkan diri kita untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi besok. Ini lebih membuat kita tentram. Kalau situasi baik-baik saja, alhamdulillah kita siap. Seandainya ada hal darurat terjadi di luar prediksi, kita juga sudah siap. Itu ada beberapa sih yang disarankan oleh Housel ya, membangun sistem keuangan yang tahan banting. Contohnya apa? Kita harus selalu punya dana darurat. Sisihkan sebagian kecil uang kita untuk hal tak terduga. Saya tidak tahu, kalian mentradisikan itu tidak harus selalu kita pegang uang untuk yang tak terduga. Jangan dihabiskan semuanya, meskipun tahu besok orang tua ngirim lagi, tapi pastikan kalian selalu pegang dana tak terduga. Kemudian kalau memang modalmu banyak, ingin investasi, kata Housel, jangan ditaruh semua di satu keranjang. Boleh investasi ini, yang lain ke sana, yang lain ke situ. Dalam rangka kalau sini gagal, sini masih ada. Ini kalau uangnya banyak ya. Ya. Kalau uangnya banyak, maksudnya jangan uangnya banyak ditaruh di situ semua. Kalau kamu taruh di situ semua, kalau yang di situ jatuh ya jatuh. Kemudian jangan terlalu optimis, juga jangan terlalu serakah. Selalu sadari batas. Terus ingat-ingat namanya margin of safety. Batas aman. Kita harus hidup tidak berlebihan, di bawah ambang aman. Kalau memang dalam 1 bulan itu maksimal misalnya kita
kuatnya belanja sekian juta misalnya, ambil bawahnya sedikit. Jangan dipas. Jadi di bawahnya sedikit biar apa? Biar tidak kaget nanti kalau terjadi yang tidak terduga. Kata Husserl, tujuan utamanya bukan kok kita jadi benar setiap saat, tapi bagaimana caranya kita tetap hidup dan stabil saat kita salah. Salah kalkulasi, salah prediksi itu ya tidak apa-apa. Gagal ternyata prediksi saya keliru, tidak apa-apa. Saya sudah menyiapkannya kalau gagal. Jadi bersiap menghadapi ketidakpastian itu lebih penting daripada memprediksi masa depan. Bukan berarti tidak boleh, tapi dahulukan bersiap menghadapi ketidakpastian. Kata Husserl, when things are going extremely well, realize it's not as good as you think. Ketika sesuatu kok jalannya terlalu mulus, terlalu lancar, ingat-ingat sadari bahwa situasinya tidak sebagus yang kamu pikirkan. Ini maksudnya biar kita selalu waspada. Tiba-tiba muncul risk seperti tadi, muncul resiko yang tidak terbayangkan, maka kita sudah siap. Kan ada peribahasa itu. Biasanya sebelum badai itu situasinya sangat tenang. Nah, kalau terlalu mulus sangat tenang itu hati-hati. Biasanya tidak terduga tiba-tiba terus badainya muncul. Maka siap-siaplah.